Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ja'alanallahu wa iyyakum min ahlil khairi was sa'adah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin, Allahumma amin. Sahabat beriman dimanapun Anda berada, insyaallah pada video kali ini kami ingin membacakan sebuah pertanyaan yang masuk di admin Quran online. Isi pertanyaannya adalah: Assalamualaikum, saya ingin bertanya, dalam perjalanan ke masjid karena hujan pakaian saya terkena lumpur di jalan, apakah pakaian tersebut bisa digunakan untuk sholat? Ya, karena saya khawatir sholatnya tidak sah karena najis. Karena pakaian yang terkena najis katanya tidak boleh dipakai sholat. Ya, katanya pakaian yang terkena najis katanya tidak boleh dipakai sholat. Ya, baiklah, kepada saudara atau saudari yang bertanya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi yang pertama, ya, betul seperti yang saudara katakan bahwa pakaian yang terkena najis itu tidak boleh digunakan untuk sholat. Ya, karena di antara syarat sahnya sholat itu adalah ya at-taharatu 'anin najasati fit thawbi wal badani wal makan. Ya, jadi sucinya badan, pakaian dan tempat dari najis. Ya, itu termasuk salah satu dari syarat sahnya sholat. Ya, kemudian yang kedua, ya, hanya saja yang perlu kita ketahui, ya, apa sajakah yang termasuk najis? Ya, apa sajakah yang termasuk najis? Ya, karena ketidaktahuan kita terhadap sesuatu itu bisa menjadi sebab timbulnya ya rasa was-was. Yaitu diantaranya karena ketidaktahuan kita. Seperti saudara yang bertanya, ya, itu timbul kekhawatiran atau timbul was-was, ya, apakah pakaian tersebut bisa digunakan sholat atau tidak? Karena kenapa? Karena ketidaktahuan kita terhadap ya, benda-benda yang termasuk najis. Ya, baik kepada saudara yang bertanya dan kepada seluruh pendengar, ya, jadi yang perlu kita ketahui bahwa benda yang termasuk najis itu hanya ada 7. Ya, jadi hanya ada 7. Ya, silahkan disimak baik-baik. Ya, jadi nanti kesimpulannya, selain daripada yang 7 yang akan kita sebutkan nanti, itu bukan najis. Ya, jadi yang pertama yang termasuk najis adalah ya segala sesuatu yang keluar dari kemaluan depan atau kemaluan belakang, baik dari manusia maupun binatang, kecuali air mani dari manusia dan binatang yang halal dimakan. Yaitu yang pertama yang termasuk najis adalah segala sesuatu yang keluar dari lubang depan, yakni kemaluan, dan lubang belakang, ya, ya, baik dari manusia ataupun hewan. Ya, jadi apa saja kecuali air mani dari manusia dan hewan yang halal dimakan. Ya, jadi karena air mani itu adalah bakal manusia, ya, sehingga ya itu dihukumi suci. Ya, begitu juga dengan air maninya hewan yang halal dimakan, seperti air maninya sapi, air maninya kuda, ya, dan semua binatang yang halal dimakan itu air maninya suci. Ya, beda dengan air maninya kucing, ya, itu dihukumi najis karena ya itu tidak halal dimakan, atau air maninya anjing. Ya, jadi segala sesuatu yang keluar dari lubang belakang atau lubang depan, ya, itu hukumnya adalah najis. Ya, seperti kotoran, air kencing, air madhi, air wadi, ya, atau apa saja yang keluar selain daripada air mani itu dihukumi najis. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang termasuk najis adalah muntahan. Muntahan. Ya, baik muntahan dari manusia ataupun binatang. Ya, itu hukumnya adalah najis. Ya, jadi muntahan itu ya adalah sesuatu yang keluar dari dalam perut. Ya, dan semua yang keluar dari dalam perut itu adalah najis. Ya, sehingga apabila seorang muntah, maka haram baginya menelan ludahnya atau air liurnya
sebelum ia berkumur-kumur terlebih dahulu dengan air yang dapat mensucikan atau dengan air suci mensucikan. Ya, jadi muntahan itu ya hukumnya adalah najis. Ya, maka apabila kita muntah maka kita tidak diperkenankan menelan air ludah kita atau air liur kita sebelum kita berkumur-kumur terlebih dahulu menggunakan air yang bisa dipakai berwudu atau air suci mensucikan. Ya, itu yang kedua. Ya, baik dari manusia ataupun hewan. Ya, muntahannya kucing, ya itu adalah najis. Itu yang kedua. Ya, kemudian yang ketiga yang termasuk najis adalah darah. Ya, baik darah segar maupun darah busuk. Ya, seperti nanah itu kan darah yang membusuk. Ya, darah yang segar maupun yang busuk ya, yang keluar baik dari manusia ataupun binatang. Ya, jadi darah yang keluar dari manusia ataupun binatang ya, kecuali hati dan limpa dari binatang yang halal dimakan yang disembelih secara syar'i. Ya, jadi kesimpulannya semua darah itu adalah najis baik dari ya manusia ataupun binatang, baik darah segar ataupun darah yang membusuk yaitu nanah, itu hukumnya adalah suci. Ya, kecuali hati dan limpah dari binatang yang halal dimakan dan disembelih secara syar'i, itu hukumnya adalah bukan najis, hukumnya adalah suci, bukan najis. Ya, jadi limpahnya binatang yang halal dan hatinya binatang yang halal dimakan yang disembelih secara syar'i itu adalah bukan najis. Akan tetapi kalau disembelihnya dengan tidak secara syar'i, meninggalnya tidak secara syar'i, ya maka itu limpa dan hatinya juga dihukumi najis. Seperti ada sapi mati tertabrak mobil, ya maka hatinya itu dihukumi najis. Ya, limpanya dihukumi najis. Beda kalau sapinya itu mati karena disembelih dengan cara yang syar'i, ya maka ya limpa dan hatinya itu dihukumi suci. Ya, itu yang ketiga adalah darah. Ya, kemudian yang keempat yang termasuk najis adalah bangkai. Ya, yang termasuk najis adalah bangkai. Nah, apa itu bangkai? Ya, jadi bangkai itu adalah yang pertama ya, binatang yang halal dimakan. Ya, akan tetapi itu mati tanpa disembelih. Ya, jadi binatang yang halal dimakan tapi matinya tanpa disembelih. Ya, seperti ayam yang mati tanpa disembelih, ya maka itu adalah bangkai. Ya, bangkai itu termasuk najis. Ya. Yang kedua, binatang yang haram dimakan yang mati walaupun disembelih dengan cara yang syar'i. Ya, seperti anjing. Ya, walaupun disembelih secara syar'i, dibacakan bismillahirrahmanirrahim, atau babi, ya walaupun disembelih secara syar'i itu tetap hukumnya dihukumi sebagai bangkai. Kenapa? Karena binatang yang haram dimakan meskipun disembelih dengan syarat syar'i itu dihukumi bangkai. Ya, seperti kucing. Ya, itu hukumnya ya, itu dihukumi bangkai meskipun disembelih dengan cara yang syar'i. Ya. Ya, jadi bangkai itu adalah binatang yang halal dimakan tetapi mati tanpa disembelih secara syar'i, atau binatang yang haram dimakan meskipun disembelih dengan cara dengan cara disembelih secara syar'i. Ya, termasuk juga bangkai adalah bagian tubuh yang terpotong dari binatang yang hidup. Ya, seperti ekornya dan telinganya itu termasuk bangkai. Ada sapi terpotong ekornya, sapinya masih hidup, ekornya terpotong, maka ekor yang terpotong itu dihukumi sebagai bangkai. Ya, atau terpotong telinganya. Ya, sapinya masih hidup, telinganya terpotong. Ya, maka telinga yang terpotong itu dihukumi sebagai bangkai. Ya, adapun sapinya itu tidak. Karena kenapa? Karena belum mati. Ya, jadi semua bangkai itu adalah najis kecuali 3 bangkai. Ya, jadi semua bangkai itu adalah najis kecuali ada 3 bangkai. Yang pertama adalah bangkai ikan, yang kedua adalah bangkai belalang, dan yang ketiga adalah bangkai atau mayat manusia. Ya, jadi semua bangkai itu adalah najis kecuali ketiga ini: bangkai ikan, ya, bangkai belalang, dan bangkai atau mayat manusia. Ya, jadi sedikit catatan tentang bangkai ikan. Jadi ikan itu adalah bangkainya adalah bukan najis dan halal dimakan. Ya, jadi ingat ikan itu bangkainya adalah halal, ya bukan najis. Akan tetapi darahnya itu tetap najis. Ya, kotoran yang ada di dalam ususnya itu tetap najis. Ya, jadi dagingnya saja bukan najis, akan tetapi adapun
Ya, dan kotoran yang ada di dalam perutnya, yang ada di ususnya itu tetap dihukumi najis. Ya, kecuali ya ikan yang kecil itu, ya seperti ikan apa namanya itu yang kecil-kecil sekali itu yang tidak susah dipisahkan, maka itu dimaafu. Ya, itu dimaafkan. Ya, boleh dimakan tanpa dibersihkan terlebih dahulu. Akan tetapi ikan yang besar, ya itu sebagaimana yang dikatakan oleh guru kita, ya, bahwa darahnya itu harus dibersihkan. Ususnya itu, kotoran yang ada di ususnya itu jika ingin dimakan harus dibersihkan. Ya, itu catatan mengenai bangkai ikan. Ya, jadi ya itu yang keempat yang termasuk najis adalah bangkai. Kemudian yang kelima yang termasuk najis adalah cairan yang memabukkan. Ya, cairan yang memabukkan. Ya, seperti khamar, ya, atau minuman keras. Ya, termasuk alkohol yang merupakan inti atau ruhnya khamar. Ya, maka segala itu hukumnya juga adalah najis dan haram diminum. Ya, adapun alkohol itu sebagaimana yang dikatakan oleh guru kita Buya Yahya, bahwa alkohol itu terbagi menjadi dua. Ya, ada alkohol untuk parfum, ada alkohol untuk dikonsumsi. Ya, yang haram itu yang merupakan najis adalah alkohol yang untuk dikonsumsi. Ya, adapun alkohol yang digunakan sebagai campuran parfum, ya itu tidak dihukumi najis. Ya, karena alkohol yang dikonsumsi, ya yang dicampur dijadikan minuman keras, yaitu menurut yang ahlinya kata guru kita itu berbeda dengan alkohol yang digunakan untuk parfum. Ya, kalau alkohol yang digunakan untuk parfum kok itu dikonsumsi, ya itu bisa menyebabkan langsung buta. Ya, itu dapat langsung merusak ya saraf-saraf kita. Ya, jadi seperti itu. Ya, jadi cairan yang memabukkan. Ya, seperti ya, apa saja bentuknya. Ya, selama itu berupa minuman yang memabukkan, ya, yang berbentuk cair, maka itu termasuk najis. Kemudian yang keenam, anjing dan keturunannya. Anjing dan keturunannya. Ya, jadi anjing itu semua anggota tubuhnya adalah najis. Begitu juga dengan keturunannya. Ya, maksudnya keturunannya seandainya ya ada seekor anjing yang mengawini kambing, ya lahir anaknya kambing. Ya, tapi itu terbukti bahwa hasil perkawinannya dengan anjing, maka yang lahir meskipun bentuknya adalah bentuk kambing itu dihukumi najis karena bapaknya anjing. Ya, begitu juga yang ketujuh dengan babi dan keturunannya. Ya, babi dan keturunannya. Ya, itu hukumnya adalah najis. Ya, di sini ada catatan yang dihukumi najis pada anggota tubuh anjing dan babi bukan hanya air liurnya saja, akan tetapi seluruh anggota tubuh anjing dan babi itu dihukumi najis. Ya, jadi demikianlah jawaban kami kepada saudara yang bertanya. Ya, jadi yang perlu kita ketahui bahwa yang termasuk najis itu hanya ada 7. Yang pertama tadi sesuatu yang keluar dari lubang depan dan lubang belakang kecuali air mani. Yang kedua adalah muntahan. Yang ketiga adalah darah. Ya, darah yang keluar dari manusia ataupun binatang. Ya, kecuali limpa dan hati. Yang keempat bangkai. Ya, dengan penjelasannya tadi. Yang kelima adalah cairan yang memabukkan. Ya, yang keenam adalah anjing dan keturunannya. Yang ketujuh adalah babi dan keturunannya. Ya, selain daripada yang 7 itu bukanlah najis. Ya, kalau ada yang bertanya, apakah oli itu termasuk jika terkena pakaian bisa digunakan sholat? Jawabannya adalah boleh. Karena oli itu tidak termasuk benda yang najis yang disebutkan tadi. Ya, kecuali kalau olinya dicampur air kencing, nah, itu baru najis. Tapi najisnya karena air kencingnya. Ya, ada yang bertanya apakah lumpur yang ada di jalan itu adalah najis? Ya, selama di situ terbukti tidak ada kotoran sapi misalnya, atau itu murni hanya lumpur yang berasal dari tanah, ya, maka itu adalah bukan najis. Ya, ada karena tidak termasuk dari 7 yang kita sebutkan tadi. Atau ada yang bertanya apakah ingus itu, dahak itu merupakan najis? Ya, maka cukup kita lihat yang 7 tadi. Apakah kita menyebutkan di situ ada dahak? Ya, maka kalau tidak ada di situ berarti dahak ini bukan najis. Ya, kecuali kalau yang keluar itu ketika yang keluar dari tenggorokan itu berupa darah, ya itu adalah najis karena darah termasuk salah satu dari 7 najis yang kita sebutkan tadi. Ya, jadi seperti itu. Ya. Demikianlah jawaban kami. Wallahu a'lam bishawab. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.